sopan lagi. Mbak, guntingnya boleh disimpan nggak? Kak, tuh, mereka tuh, masa ngesopan ngeda-ngeda rumah aku, kamar aku no, lihat no. Tuh, berantakan. Tapi simpan dulu guntingnya ya. Oke. Kamu di sini ya. Oh iya iya. Nih, cuman dia doang yang bisa nenangin aku. Ya. Mbak, Kak Roy juga bilang katanya ada batu yang ditanam sama Mbak di rumah ini. Saya boleh nggak buat nyari batunya? Batu apa lagi sih? Ya saya juga belum tahu batu apa lagi, tapi Kak Roy bilang ada batu yang ditanam di sini dan ya saya harus cari batu itu. Yaudah sana. Keluar sana. Yaudah. Seneng gua lu keluar. Yaudah. Tapi dia jangan ya. Dia tetap di sini sama aku. Kita lanjut nyari ya, Mbak. Pulang aja nggak apa-apa. Aku di sini berdua sama dia. Iya. Oke pemirsa, aku ngerasain aura di sini jauh lebih nggak enak daripada di ruangan-ruangan sebelumnya. Jadi kayak tadi ruang tamu terus kamar-kamarnya, aura di sini tuh lebih pekat. Tapi Kenapa, Pris? Kak Sri, Ya, Kak Sri aku yakin kalau batunya benar ada di sini. batu seperti apa ya? Aku juga kurang tahu, aku minta tolong Kak. Di mana? Kak Sri, aku minta tolong Kakak cari di sebelah sana. Iya. Oke pemirsa, ini Ada nggak ya? ini ada batu tapi auranya nggak terlalu kuat nih. Ini nggak sekuat yang tadi aku rasain. Aku yakin masih ada deh Kak. Yang kita? Iya ya Kak. Di mana lagi, Pris, kamu rasain? Kak, aku yakin masih ada sesuatu di sana. Nah, ini ada ini lagi. Coba Kak. Kain lagi. Oke pemirsa, ini ada lagi banyak banget ya berarti. Tapi bukan ini sih Kak yang auranya paling kuat yang dimaksud sama Kak Roy. Aku yakin ada batu lain deh Kak di sini. Ditanam juga di bawah tanah. Kak, aku yakin ada di sebelah situ. Iya, bener. Coba Kak. Kamu Iya, Kak. yakin, Pris? Iya Kak, aku yakin banget karena ini auranya juga malah makin panas. Jadi kayak makhluknya nutupin biar kita nggak nemuin batu itu. Coba Kak, ada nggak? Tuh. Gede banget. Oke pemirsa, ini kayaknya aku yakin deh, emang ini yang dimaksud sama Kak Roy itu. Batu yang ada di sini tuh paling kecil di antara yang lain, tapi ini aura yang paling pekat yang tadi aku rasain Kak. Ini yang panas. Iya, aku yakin banget. Kayaknya kita perlu tanya kembali deh. Oh iya, kita buktiin aja sekarang. Emang ada batu itu. Mas Azam udah punya pacar belum? Hah? Udah punya Belum, pacar Mbak. belum? Ayolah Mas Azam, itu mah nggak penting. Manfaatkan waktu Mas Azam, ayolah. Ayo Mas Azam, ayo. Jangan ke aku dong. Jangan ke aku, ayo yuk Mas Azam, Mas Azam. Ayo Mas Azam. Mas Azam, Mbak, ayo. Mbak, Ayo. Tolong! Dia ngeliat. Tolong! Pris, Pris, Azam! Ayo. Ayo Tolong! dong. Jangan. Tolong! Ayo Mas Azam. Mbak. Ih, ngapain sih? Kok kalian kesini lagi nggak pulang aja? Ngapain? Saya mau tanya, batu ini benar punya Mbak kan? Itu kan batu gue. Ngapain lo ambil? Ini kalian semua mau gue satu-satu. Itu bahaya banget buat Mbak Ria ya. Ih, sini Mbak. Mbak Ria. Aku bilang sini. Batunya Mbak, sabar dulu, sabar dulu. siniin. Sabar dulu.
Baria, batu ini yang bikin Baria jadi kayak gini, Mbak. Kamu nggak usah so tau. Mbak, Ini batu saya, sini nggak? jadi sebenarnya yang saya cari di rumah ini, aura negatif yang ada di rumah ini bersumber dari batu-batu ini, Mbak. Kamu tuh so tau. Batu aku sini sekarang. Kamu batu aku, cepet. Mbak, batu ini bahaya buat Mbak Ria. Aku nggak peduli pakai kamu batu itu. Mbak mau sembuh nggak? Mbak mau baik-baik aja? Ih, batu aku mau batu aku. Terus, Nggak ini mau. sama tingkah laku dia Kazam seperti itu ini. batu aku. Itu ada ngaruhnya nggak sih sama batu-batu? Batu aku. Gip ini? Iya, Batu Kak. aku Karena emang batu ini mana? bahaya. Dia coba buat nguasain tubuhnya Mbak Ria. Jadi Mbak Ria kayak, jadi bukan dia gitu. Mau batu aku. Kamu minta air dong. Aku ambil Air, lagi. iya, iya. Ih, batu aku mana? Enggak. Batu ini nggak akan saya kasih ke Mbak Ria. Nggak mau. Mending kalian pulang deh. Ngapain sih kesini? Mbak Ria tuh udah bener-bener ketutup, tau nggak sih? Nggak mau. Batu aku mana? Aku mau batu aku. Hei, Kakak. Sa, aku yakin dari apa yang aku lihat, batu ini udah lama banget ditanam sama Mbak Ria. Dan ini emang perlu saya sita karena ini benar-benar merugikan Mbak Ria. Biarin deh, dia istirahat dulu. Besok saya akan balik lagi ke rumah ini, saya akan ajak Mbak Ria ke psikolog untuk mengobati Mbak Ria secara medis. Yuk Kak, bantuin aku. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menyantet orang lain karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arwin. Selamat malam Pak Arwin. Ya, selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Saya mau menceritakan kisah kehidupan saya. Apa? Tentang apa? Saya sehari-hari suka didatangin para pasien para pasien itu meminta bantuan untuk menyantet. Oh, Bapak ahli supernatural dan biasa diminta bantuan orang lain untuk mengirimkan santet begitu? Betul, Bapak penuhi. dipenuhi. Itu biasanya bagaimana cara mengirimkan santet ke orang? Cara mengirimkan santet ke orang itu, si target harus ada foto yang mau disantet. Kasih foto. Dikasih foto, baru kita perjanjian dengan nominal yang ditentukan. Setelah dipenuhi Setelah dipenuhi, baru saya melakukan ritual. dengan cara Dengan ada cara-caranya, seperti misalkan kita menyiapin bonekanya. Nah, boneka tersebut sesudah kita siapkan, baru ada ritual seperti untuk menghantamnya dengan penyakitnya, mau penyakit apa dulu. biasanya penyakit apa yang dikirim? Kebanyakan untuk saat ini jabatan, menurunkan jabatan, menghancurkan rumah tangga. Oh, jadi kalau Bapak kirim santet orang itu bisa jabatannya jadi turun, berantakan karirnya, Iya, iya. lalu keluarganya juga Keluarganya bisa bisa dia bikin apalagi? hancur. Begitu juga penyakitnya. Bisa sakit dia? Bisa. Sakit Dari apa? perjanjian sakitnya itu bisa 1 tahun, 3 tahun, atau sampai meninggal. Meninggal juga? Iya. Nggak banyak yang jadi korban. Mungkin kalau dihitung udah terhitung. Nggak terhitung ya? Udah terhitung. Oke. Bapak pertama kali punya kemampuan ini belajar sendiri atau belajar ke satu tempat? Dari keturunan. Dari keturunan. Karena kalau santet ini, kalau keturunan ini tidak bisa dibuang. Mungkin suatu saat entah ke anak saya juga, entah ke anak yang mana, itu akan seperti itu juga. Bisa diturunin lagi, Turun diwariskan dengan lagi? ya, dengan sendirinya. Oke. Tujuan Pak Arwin datang ke sini jadi untuk apa ya? Kebetulan saya datang ke sini kan, saya pengen tahu di sini itu kan. Saya sering melihat tayangan-tayangan sama Roy Kiyoshi itu, saya lihat. Nah, saya tuh ingin membuang penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Maksudnya penyakit itu tuh keilmuan saya tuh
supaya terbuang. Bapak mau melepas semua kemampuan yang dimiliki? Iya, karena itu menyiksa. Karena menyiksa dan Menyiksa tidak mau diri saya diwariskan sendiri. gitu. Dan tidak mau diwariskan. Menyiksanya kenapa? Andai kata misalkan dari bulan tertentu atau hari tertentu, itu kita tidak makan orang, itu akan badan saya yang kena. Sebentar, makan orang tuh maksudnya gimana ya? Makan orang itu yang tadi saya bilang itu santet. Jadi Tidak ada kalau yang nggak menyuruh ada misalkan. korban, Ya, itu malah ke badan Bapak sendiri. akan kembali ke badan saya Apa sendiri. yang terjadi? Seperti misalkan kita sakit yang tidak ada obatnya, itu. Misalkan kita pernah nyantet orang sakit perut, ya kita pun seperti itu sakit. Dan itu tidak ada obatnya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Bapak benar-benar bisa melepas Ya. semuanya. Jadi hidup Bapak bisa jauh lebih tenang dan Ya. terutama keturunan Bapak, anak cucu tidak akan merasakan apa yang Bapak alami Iya. ya. Baik, Pak Arwin, kami akan ajak langsung Anda bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arwin, dengan tanggal lahir 25 Februari 1972, sosok yang pemberontak dan suka membantah. Saya melihat Arwin dikuasai oleh perjanjian gaib dan banyak korban yang telah tersakiti akibat perbuatannya. Akan tetapi, saya merasakan ia ingin sembuh. Saya akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk semuanya. Arwin, Iya, dengan tanggal lahir 25 bulan 2 1972. iya. Pak Arwin ini punya ilmu yang merupakan warisan leluhur. Keturunan. Keturunan ya. Keturunan, iya. Nah, jadi ilmu yang dimilikinya ini bisa digunakan untuk memenuhi permintaan pasiennya, yaitu untuk mengirimkan santet. Santet. Santetnya ini bisa dari mulai orang kehilangan jabatan, rumah tangga berantakan, Susah atau bahkan jodoh. sampai sakit-sakitan, Sakit-sakitan. Ini kalau Bahkan- santet ini sampai meninggal. Iya. meninggal dan dibayar Dengan nominal perjanjian. Dibayar oleh pasiennya. Pasien. Tergantung mau bayar berapa, nanti efeknya tergantung bayarannya. Tapi datang ke sini sebenarnya adalah mau melepas semua ilmu yang dimiliki katanya. Karena memang pertama dia mulai lelah dengan ilmunya Ya. dan tidak mau anak dan cucunya, keturunannya juga mewarisi ilmu. Iya. Begitu ya Pak Arwin? Iya, begitu. Tapi kalau masalah jimat-jimat ini jangan ada yang dibuang. Soalnya jimat-jimat ini untuk jadi sebuah kenang-kenangan aja untuk disimpan. Jimatnya ini dari mana Pak? Ini dari keturunan. Dikasih memang. Iya, bahkan pernah disuruh untuk ritual mengambil kain kapan anak perawan. Dilakukan. Di mana kah ini? kain kafan anak perempuan, anak perawan. Anak bagaimana perawan. cara lihatnya? Itu digali. Saya, how do you know ini masih virgin apa enggak? Gimana Bapak tahu? Di bawah 15 tahun. Kemudian saya merasakan ada energi yang sangat kuat sekali di diri Pak Arwin, yaitu kekebalan tubuh. Iya. Apakah itu betul? Iya, karena kalau yang punya santet itu harus ada kekebalan dari tubuh. Maksudnya? Kekebalan, karena ada kalau ritual nyantet itu emang ada satu alat yang tajam itu dimakan, ini baru diitukan ke boneka. Oh, jadi alat tajamnya Bapak makan, terus Makan. baru keluar Disemburkan Bapak ke ambil, boneka. disemburkan ke boneka? Iya. Pak, saya mau tanya nih. Kalau orang ngirim santet, beberapa kali partisipan kita datang ke sini karena dia mengirim santet, tapi santetnya balik ke dirinya sendiri. Pernah mengalami hal itu nggak, Tidak. Pak? Ada yang ngirim santet balik gitu? Tidak ada. Yang menjadi pertanyaan saya lagi juga, mohon maaf ya saya tanyanya agak lancang.
kalau memang saya percaya Anda adalah dukun dan paranormal yang mungkin bisa melakukan black magic. Iya. Bayarannya kan gede-gede tuh. Iya. Tapi kok kamu tidak menunjukkan brand image yang kaya ya? Oh, itu emang tidak boleh. Tidak boleh memperlihatkan. Tapi kamu ngerti maksud saya Iya. kan? Kalau misalnya sekali tusuk orang dari jauh, kamu bisa rapi-rapi dikit untuk itu kan? Ya, maksudnya bisa terlihat Lebih more elegan. Iya, tapi itu karena pembawaan sifat itu yang saya bilang. Jadi untuk seperti kita lebih elegan, lebih mewah, justru itu tidak ada. Justru itu pantangannya. Bukan pantangan. Jadi kalau kita mau apapun, kadang-kadang sesuatu itu akan terjadi pada diri kita. Kalau kita misalkan pakaian rapi, gitu. Tetap dijaga supaya nggak menarik perhatian. Iya. Oh gitu. Jadi uangnya penghasilannya ditabung atau dikemanain Pak? Ada sebagian uang-uang itu untuk persyaratan-persyaratan. Maksudnya? Kita memang harus membeli persyaratan. Kalau misalkan memang kita tidak memenuhi persyaratannya, maka diri saya akan dihantam juga. Pernah terjadi? Pernah. Gak memenuhi persyaratan apa? Misalnya apa Pak? Misalkan menyembelih hewan. Setelah nggak apa-apa penuhi, apa yang terjadi, Pak? Kalau misalkan sudah terpenuhi, itu tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak dipenuhi, ya itu akan makan diri saya sendiri. Kalau kamu lihat, Roy, Ya. secara kasat mata Ya. di sekitar dia, apakah memang ada makhluk-makhluk astral lain yang jaga, mengikuti dan Ada. nurut sama dia? Ada banget. Sama Pak Arun ini ada. Pertama, yang membuat makhluk astral tertarik dengan Mas Arwin adalah penampilan. Jadi, wah ini bisa dimasukin nih badannya. Tampaknya di sini masih ada ruang kosong. Makanya Bayu lihat saya tidak pernah memakai sesuatu yang menggila, yang seperti ada aksesoris, kayak mistis, gotik apa? ya. Saya mencoba menyamarkan diri saya agar tidak tercium hawanya oleh makhluk astral. Kalau seperti ini, kecium baunya sama makhluk astral, dan makin lama makin banyak terkait dengan pertanyaan yang tadi. Iya, kan kamu tadi nanya, Roy, sebenarnya banyak gak sih gitu kan? Banyak karena pertama faktor penampilan juga mengundang itu. Faktor penampilan, rambut, mata, itu semua sudah menjiwai dan bermain dengan role itu, menjiwai banget gitu. Jadi hantu-hantu segala macam itu udah hal yang biasa buat dia. Apakah itu betul? Iya, betul. Tapi jujur satu jadi hal yang tadi saya bilang uang itu kemana kan? Uang itu ya beli sesajen untuk makhluk-makhluk itu. Sama aja bohong. Maksudnya kalau ada pasien yang ini Pak, saya pengen menyantet si A. Nanti kan keluar persyaratannya adalah uang senilai itu keluar dengan karena ada beli sesajen. Maksudnya ada yang memberitahu atau memang keluar begitu aja? Tidak, nanti makhluk itu begitu kita suruh, makhluk itu akan bicara. Permintaan, banyak permintaan. Dan kalau hewan pun kadang-kadang tidak cukup 1 atau 2, bisa 5, bisa 10. hewan apa yang biasa dikorbanin untuk Pak Arwin? Biasanya yang korban itu kebanyakan kerbau atau domba, tapi dominan ke kerbau. Pantesan ya, saya kayak gambar ada tanduk. Iya, kamu gambar ada tanduknya kayak saya kan gambar Kebanyakan ke kerbau. kerbau tapi menyeramkan ada taringnya soalnya. Iya. Saya mau ngerasain ini di sini, nggak apa-apa, Ron. Nggak apa-apa, aman. Saya mau bandingin ya di sini. Oke. Coba saya lihat. Di sini beda nih. Ci, kamu mau pegang nggak di sebelah sini? Mau coba rasain di sebelah sini. Kenapa Pak? Ada sesuatu saya pegang? Ada. Hah?
Ada. Kenapa tiba-tiba? Kenapa? Ada. Mbak ini lemah. Ada makhluk tadi yang mau menyambar. Kalau saya lihat di kedalaman kepikiran kamu, dari dulu kamu tuh udah sering belajar ilmu-ilmu kebatinan, dan saya merasa juga kamu kehilangan orang yang kamu sayang kan? Iya. Dan saya merasakan di dalam pikiran saya semenjak kecil hingga dewasa, kira-kira SD SMP kamu tidak punya teman. Iya. Itu yang saya rasain. Saya lagi membaca pikiran dia. Alhasil sekarang adalah dia ingin nunjukin semua orang kalau gue bisa. Iya, betul sekali itu. Tapi satu hal yang saya baca dari pikiran dia di otaknya, gue rela potong kepala gue untuk ngebantuin orang asal dia baik. Apakah itu betul? Iya, betul. Jadi ini tampilannya serem, Tapi sebenarnya baik. tapi dia itu baik hati. Dia rela uangnya ini tinggal 10.000. Coba nih di dompetnya 10.000. Ada yang gini. Dia ambil 10.000-nya lalu dikasih. Inilah dia. Iya. Benar? Betul. Sebenarnya dia ini gini loh, ada black magicnya, ada white magicnya, dan Iya. dia tahu how to control it. Iya nggak sih? Nah, tadi seperti ditanyakan juga, santet itu seperti apa sih? Prakteknya seperti apa tadi kan?